Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Probolinggo polisikan netizen. Sikap itu diputuskan didasarkan pada perkara kasus ujaran kebencian dan pelecehan pada profesi perawat dalam unggahan status di media sosial Facebook. Sementara itu, Sugiono, pemuda penghina profesi perawat, akhirnya diamankan polisi. Pemuda asal Muneng, Sumberasih, Kota Probolinggo itu kini menjalani pemeriksaan terkait ujaran kebencian di media sosial Facebook dengan akun Chong Gion itu. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Probolinggo polisikan netizen. Sikap itu diputuskan didasarkan pada perkara kasus ujaran kebencian dan pelecehan pada profesi perawat dalam unggahan status di media sosial Facebook. Unggahan tersebut ditulis oleh akun Chong Gion dalam laman media sosial Facebook. Isinya menyebut perawat atau dokter yang menangani pasien COVID-19 sok-sokan dan goblok. Unggahan itu juga menyebut perawat goblok tak berberi kemanusiaan dimatikan oleh wabah ini. Unggahan itu pun viral di media sosial. Sebagai garda terdepan penanggulangan wabah virus corona, para perawat di Probolinggo merasa tersinggung sehingga membawa kasus ini ke ranah hukum. Sugiono, pemuda penghina profesi perawat, akhirnya diamankan polisi. Pemuda asal Muneng, Sumberasih, Kota Probolinggo itu kini menjalani pemeriksaan terkait ujaran kebencian di media sosial Facebook dengan akun Chong Gion itu. Informasi yang dihimpun, Sugiono diamankan Satreskrim Polres Probolinggo Kota pada Kamis 21 Mei 2020 kemarin. Dia digelandang polisi usai menjalani masa karantina bagi pemudik dari zona merah di rumah karantina Muneng. Penetapan tersangka, kata Heri, baru bisa dilakukan setelah ada alat bukti baru. Saat ini Sugiono masih menjalani pemeriksaan tim penyidik di Mapolres Probolinggo Kota. Di tengah pandemi virus corona, masyarakat Pulau Gili Ketapang di Probolinggo tetap melanjutkan tradisi berbelanja jelang Lebaran. Warga seakan mengabaikan ancaman terinfeksi virus corona. Di tengah pandemi virus corona, masyarakat Pulau Gili Ketapang di Probolinggo tetap melanjutkan tradisi berbelanja jelang Lebaran. Warga seakan mengabaikan ancaman terinfeksi virus corona. Menggunakan kapal penyeberangan kayu, ratusan warga Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Setiap tahun warga Pulau Gili ini memang mempunyai tradisi unik jelang Lebaran. Seluruh warga pulau akan menyerbu pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian dan makanan. Tradisi itu digelar setiap malam 27 bulan Ramadan atau setiap menjelang akhir Ramadan. Aktivitas mendekati Hari Raya Idul Fitri atau lazim disebut petolekoran itu sepertinya dianggap harus dijaga karena sudah dilakukan sejak puluhan tahun. Namun di tengah wabah corona seperti saat ini, kegiatan tersebut jelas sangat beresiko sebab virus corona bisa menular begitu cepatnya. Tapi bagi warga Pulau Gili, hal itu tidak berlaku. Dengan mengabaikan protokol social physical distancing, ratusan warga Pulau Gili tetap menjalankan tradisi itu seakan tak khawatir tertular virus corona. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah tak boleh dilakukan dalam masjid maupun lapangan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Memutus sebaran COVID-19 jadi pertimbangan, karena pasien positif di Kabupaten Probolinggo lebih banyak orang tanpa gejala. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah tak boleh dilakukan dalam masjid maupun lapangan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Memutus sebaran COVID-19 jadi pertimbangan, karena pasien positif di Kabupaten Probolinggo lebih banyak orang tanpa gejala. Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 Kabupaten Probolinggo yang kini berjumlah 75 orang disikapi cepat oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Bersama PCNU Kota Keraksan, PCNU Kabupaten Probolinggo, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan MUI serta Musbida Kabupaten Probolinggo melakukan musyawarah pada Jumat 22 Mei 2020. Hasilnya, sholat Idul Fitri dan sholat Jumat ditiadakan. Keputusan itu tidak hanya berlaku di masjid dan lapangan di 18 kecamatan zona merah, melainkan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo, termasuk di 6 kecamatan yang belum ditemukan pasien positif COVID-19. Ia mengatakan potensi penambahan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo dimungkinkan terus meningkat. Sebab dari 75 pasien positif, 95%-nya merupakan orang tanpa gejala. Mereka dalam kesehariannya terlihat sehat-sehat saja. Seorang pengusaha tas asal Dusun Ngasem, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan membagikan nasi bungkus kepada warga kota Pasuruan.
Bungkusan berlabel nasi bahagia ini berbeda dari biasa, sebab berisikan uang senilai 1 juta rupiah. Pratisia Kurniawati, perempuan berusia 28 tahun ini sengaja membuat sekitar 20 nasi bungkus. Hatinya tersentuh ketika melihat video prank dengan membagikan sembako berisikan sampah oleh Ferdian Paleka. Pratisia sengaja berkeliling jalanan kota Pasuruan sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ia menyasar petugas kebersihan, pemulung, hingga penjual nasi jagung. Momen tersebut sengaja dibagikan melalui video berdurasi 3 menit 29 detik. Hal itu memantik respon positif netizen yang melihat video itu. Banyak pujian yang didapatnya saat video itu viral di media sosial. Saat ditemui Warta Bromo, Patricia mengaku kondisi saat ini banyak orang kesusahan. Hal ini mengingatnya pada perjuangannya 2016 lalu. Usaha tasnya saat pandemi COVID-19 ini memang turun drastis, namun ia bertekad untuk tetap membantu warga yang membutuhkan. Saat berbagi kebahagiaan bersama pekerja malam, Patricia kerap ikut menangis haru, mengingatkan jerih payahnya dalam membangun usahanya selama ini. Kebiasaan bersedekah ini memang sering dilakukan oleh Patricia bersama suami. Rencananya, ia akan terus bagi-bagi sembako dan uang kepada warga yang membutuhkan. Lihat video YouTube yang Update selalu informasi terkini dari Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang di Warta Bromo TV. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kembali suci di hari yang fitri.